wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imoto Konita Nafla Maulana dengan NIM 0201122824291103. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kejahatan dalam kajian kriminologi. Secara umum, kejahatan adalah segala bentuk perilaku yang melanggar norma hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam ilmu kriminologi, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di lingkungan sekitar. Contoh dari kejahatan yang sering terjadi di masyarakat antara lain adalah pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, hingga kejahatan di media sosial seperti cyberbullying dan penipuan online. Kejahatan dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Selain itu, perkembangan teknologi perubahan sosial juga membuat bentuk-bentuk kejahatan semakin beragam. Oleh karena itu, kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan bisa muncul, siapa pelakunya, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mencegahnya. Dampak-dampak dari kejahatan sendiri sangat besar bagi masyarakat. Kejahatan dapat menimbulkan rasa takut, kerugian materi, trauma psikologis, bahkan mengganggu ketertiban dan keamanan sosial. Maka dari itu, penanganan kejahatan tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan kerjasama dari seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, kita harus mampu menjaga diri, menaati aturan hukum, serta menggunakan teknologi dan lingkungan sosial secara bijak agar tidak terjerumus ke dalam tindakan kejahatan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Muhammad Faisal Bukhari dengan NIM 02011824291159. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kejahatan. Untuk kejahatan tersendiri itu dibagi dari beberapa jenis, berdasarkan cara bagaimana orang tersebut melakukan kejahatan tersebut. Yang pertama, itu ada kejahatan terhadap orang, yaitu tindakan menyerang fisik atau keselamatan orang lain. Contohnya seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dan perundungan atau bullying. Biasanya kejahatan jenis ini itu menimbulkan kerugian fisik maupun psikologis bagi korban. Lalu, yang kedua ada kejahatan terhadap harta benda. Nah, untuk jenis kejahatan ini bertujuan untuk mengambil atau merusak barang milik orang lain. Contohnya adalah pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, dan vandalisme. Nah, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang sangat utama ketika orang ingin melakukan kejahatan ini. Lalu, ada kejahatan cyber atau cybercrime. Kejahatan ini dilakukan melalui teknologi dan internet. Contohnya seperti hacking atau pencurian data pribadi. Nah, untuk kejahatan cyber ini semakin meningkat karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Lalu yang terakhir ada kejahatan narkotika. Nah, untuk jenis kejahatan ini berkaitan dengan penggunaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba secara ilegal. Dampaknya sangat berbahaya karena dapat merusak kesehatan, mental, dan masa depan seseorang. Dari berbagai jenis kejahatan yang telah kita simpulkan atau kita jelaskan tadi, kita dapat memahami bahwa kejahatan tidak hanya terjadi secara langsung, namun juga dapat terjadi di dunia nyata. Sehingga, kita harus selalu berhati-hati, menaati hukum, dan meningkatkan kesadaran agar dapat menghindari maupun mencegah terjadinya kejahatan. Dari penjelasan tadi, maka itulah adalah penutup dan akhir. Maka dari itu saya tutup. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tisha Uli Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang penyebab kejahatan. Yang pertama, adanya faktor biologis seperti pengaruh genetik, ketidakseimbangan hormon, atau kelainan struktur otak yang memicu perilaku agresif dan impulsif. Lalu, faktor psikologis, gangguan kepribadian seperti psikopat, trauma masa kecil, atau kegagalan perkembangan moral yang menghambat rasa empati. Lalu faktor ekonomi, tekanan kemiskinan, dan kesenjangan sosial yang memaksa seseorang melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidup. Lalu, lingkungan sosial,
Lingkungan sosial berpengaruh banget untuk terjadinya penyebab kejahatan, seperti teman sebaya yang buruk atau tinggal di wilayah dengan tingkat pengawasan rendah dan budaya kriminal yang kental. Lalu adanya teori ketegangan, tekanan mental saat seseorang ingin sukses secara materi tetapi tidak memiliki akses legal, pekerjaan atau pendidikan untuk mencapainya. Lalu lemahnya kontrol sosial, yaitu pudarnya peran keluarga, sekolah, dan norma agama dalam mengawasi serta membentengi individu dari perilaku yang menyimpang. Lalu, penyebab kejahatan yang terakhir adalah kesempatan. Jadi, adanya kesempatan atau adanya target yang lemah dan kurangnya penjagaan seperti rumah kosong tanpa CCTV itu dapat memicu niat pelaku untuk terjadinya kejahatan. Baik, terima kasih. Halo semuanya, saya Siti Diatiara dengan NIM 020111824291113. Di kehidupan sehari-hari, kejahatan bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami bagaimana cara menghadapi dan mencegah kejahatan. Jadi aku mau jelasin beberapa tips untuk menghadapi kejahatan. Kayak apa aja sih tipsnya? Yang pertama itu meningkatkan kewaspadaan diri. Jadi banyak banget tindakan kejahatan yang terjadi karena adanya kesempatan. Oleh sebab itu, kita harus lebih berhati-hati. Misalnya tidak memamerkan barang berharga, menghindari tempat sepi pada malam hari, serta menjaga data pribadi di media sosial. Terus yang kedua ada memilih lingkungan dan pergaulan yang baik. Dalam teori asosiasi diferensial dijelaskan bahwa seseorang bisa belajar melakukan kejahatan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk berteman dengan orang-orang yang membawa pengaruh positif dan menjauhi pergaulan yang mengarah pada tindakan negatif. Yang ketiga ada meningkatkan kontrol sosial. Kontrol sosial dapat berasal dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Komunikasi yang baik antara anggota keluarga dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dapat membantu mencegah munculnya perilaku kriminal. Selanjutnya yang keempat, bijak menggunakan teknologi. Saat ini banyak kejahatan terjadi di dunia digital seperti penipuan online, pencurian data, dan cyberbullying. Maka kita harus berhati-hati saat membagikan informasi pribadi, tidak mudah percaya pada link mencurigakan, dan menggunakan password yang aman. Yang kelima itu berani melapor jika menjadi korban atau melihat tindak kejahatan. Seringkali kejahatan terus terjadi karena korban takut melapor. Padahal laporan masyarakat sangat penting untuk membantu penegakan hukum dan mencegah korban berikutnya. Dari sudut pandang kriminologi, pencegahan kejahatan bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan dapat terjadi karena adanya kesempatan, lemahnya pengawasan sosial, serta rendahnya kesadaran hukum di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Dengan meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, serta kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar, masyarakat dapat membantu meminimalkan potensi terjadinya tindak kejahatan. Sikap saling peduli, menjaga komunikasi yang baik antar warga, serta berani melaporkan tindakan mencurigakan merupakan langkah sederhana namun memiliki dampak besar dalam upaya pencegahan kejahatan. Melalui kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum, lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi semua dapat terwujud. Sekian dari saya, terima kasih.